itu nggak bisa. Membuat gua tuh benci banget yang namanya insurance gitu. Jadi waktu 2009 ketika bokap gua sakit, waktu itu kan belum ada yang namanya BPJS ya. Jadi kita bayar sendiri, ya kita memang punya rumah, toko gitu punya, tapi karena biayanya terlalu besar dan juga ada hutang bisnis yang harus dibayar, ya mau nggak mau aset itu dijual. Rumah kita itu satu akhirnya dijual hanya untuk bayar hutang dan bayar lain-lainnya. Akhirnya itu membekas juga buat gua sampai gua mikir, wah PR juga nih kalau misalnya sakit harus masuk rumah sakit gitu. Makanya BPJS dibayar ya guys. 2018 itu kan gue kenal yang namanya investasi tuh. Di situ gue belajar tentang saham, belajar tentang nabung dan lain-lain. Salah satunya juga insurance. Di situ gue pelajarin lah dalam-dalamnya seperti apa. Dan tahun lalu gue ketemu temen gue ceritain tentang asuransi kesehatan kan. Intinya dia udah punya BPJS tapi dia pengen coba punya kesehatan dan akhirnya dia buka polis lah 600.000. Singkat cerita istrinya chat kita kalau udah demam 3 harian gitu kan, akhirnya masuk rumah sakit dan diagnosa dokter itu sakit kronis gitu dan dirawatlah dia hampir 11 hari. Nah, setelah pulang kita bantu urusin untuk klaimnya kan. Dan ternyata klaimnya itu 113 juta gitu. Premi 600.000 belum 1 tahun bayar klaim 113 juta dan itu semuanya full cover gitu. Yang gue seneng banget adalah temen gue itu kan gak perlu keluar uang. Nah, itu tuh jadi kayak sebuah kepuasan ketika kita bisa bantu orang. Itu kan agen asuransi kan cuman mau ngambilin komisinya. Enggak guys. Kalau kalian masuk sebagai agen asuransi, kalian tuh akan ngelihat kalau komisi itu enggak sebesar itu dibandingkan apa yang harus kita lakukan, bantuin klaim gitu. Gue follow up klaim temen gue itu sampai jam 12 malam, masih ngobrol sama pihak prudensialnya, pagi-pagi masih harus telepon pihak rumah sakitnya seperti apa. Jadi sebanding enggak. Sedangkan komisi yang kita dapat ya paling cuma berapa ratus ribu gitu. Sedangkan dari nasabahnya sendiri itu klaim 113 juta. Bandingin sama komisi kita tuh kan kalau dibilang untung kan lebih untung ya nasabah gitu. Itu kan kayak ada satu kepuasan lah gitu. Kita bisa nolong orang. Mungkin kita nggak bisa kasih duit ketika dia masuk rumah sakit, tapi kita bisa bantu buat dia nggak perlu bayar rumah sakit. Dan gua sendiri sebagai orang yang pernah ngalamin harus jual aset karena orang tua sakit, itu biaya kesehatan memang semahal itu teman-teman ya. Jadi kalau kalian punya BPJS atau punya asuransi jangan sampai itu lapse karena itu sangat berguna ketika dibutuhkan. Nah kalau kalian ditinggal agent kalian boleh